Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki pengertian yang merupakan variasi bahasa yang terbentuk dari pemakaian bahasa itu sendiri. Nah, menurut Bahman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, bisa menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaranya. Nah, ragam bahasa itu terbagi menjadi 4. Ragam bahasa menurut segi pemakaian, ragam bahasa menurut segi formalan, ragam bahasa menurut segi sarana, dan ragam bahasa menurut segi penutur. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas salah satu dari ragam bahasa segi pemakaian. Ragam bahasa dalam segi pemakaiannya dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, dan juga ragam bahasa ilmiah. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ragam bahasa ilmiah. Jadi, pengertian dari ragam bahasa ilmiah adalah suatu ragam bahasa yang digunakan dalam suatu pertemuan dan penulisan suatu karya ilmiah, di mana ragam bahasa ini diperoleh dari sifat keilmuan dan didasari dari hasil penelitian, pengamatan, dan juga peninjauan dari suatu bidang tertentu. Disusun dengan metode pendekatan rasional dan juga pendekatan empiris dengan sistematika penulisan bahasa yang santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ragam bahasa ilmiah ini pada suatu karya ilmiah haruslah logis dan sistematis, yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Selanjutnya, karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia. Artinya bahasa ilmiah ini mampu digunakan secara tepat untuk menyampaikan hasil berpikir logis penulis sehingga dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Yang kedua, lugas dan jelas. Artinya setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna yang lugas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, menghindari kalimat fragmentaris. Artinya menghindari kalimat yang belum selesai. Yang keempat, bertolak dari gagasan. Jadi penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan namun tidak pada penulisnya. Yang kelima, ada formal. Bentuk kata yang digunakan adalah bentuk kata yang utuh dan juga lengkap sesuai dengan aturan penggunaan kata pada bahasa Indonesia, seperti kata bilang memiliki kata formal berkata. Selanjutnya ada objektif, artinya kata-kata dan juga kalimat yang digunakan harus mampu menyampaikan suatu gagasan secara objektif. Yang ketujuh, ada ringkas dan juga padat. Jadi pada suatu kalimat tidak memiliki unsur-unsur bahasa yang mubazir, sehingga adanya penggunaan bahasa yang hemat dan juga efisien. Yang kedelapan, ada konsisten, artinya setiap unsur-unsur bahasa, tanda baca, dan juga istilah digunakan sesuai dengan kaidah serta digunakan secara konsisten. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah ini biasanya digunakan pada karya ilmiah berupa skripsi, tesis, makalah, hingga disertasi. Nah, penulisan karya ilmiah ini biasanya menggunakan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ragam bahasa ilmiah yang terdapat pada karya ilmiah berupa makalah. Nah, pada gambar di atas terdapat kata dietiolasi, meristem, dan juga auksin. Nah, ketiga kata ini merupakan istilah teknis pada bidang biologi. Nah, dietiolasi sendiri merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan tumbuhan yang bisa tumbuh pada daerah yang gelap. Lalu ada auksin yang merupakan hormon pemicu pertumbuhan pada tumbuhan. Yang ketiga, ada kata meristem yang merupakan sel-sel yang dapat membelah secara aktif. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.